Yo Kultivator, di video kali ini Om Zo bakal bahas limit Dolo yang masih hidup di Solen 2. Langsung gas aja. Long Soyo. Long Soyo ada limit Dolo pemilik gelar Darkness Dolo dan bisa dibilang dia ini salah satu member terkuat di sekte Roh Suci. Dari segi penampilan, dia ini kayak kakek-kakek sok muda, misterius dan kelihatan kayak Batman ya. Udah tua gegayan aja nih. Dari segi personality, Long Soyo itu aslinya orang yang tenang dan setia kawan. Tapi kalau udah urusan cinta, dia ini bucinnya kelewatan ya rekan Dao ya. Di otaknya, Long Soyo itu cuma mikir gimana cara nebus dosa masa lalunya ke cewek yang dia cintai. Makanya dia rela jadi pelindung sekte sesat, padahal aslinya dia tuh nggak jahat-jahat banget. Backstory-nya, Long Soyo itu dulunya dia bersahabat dengan Muen di Akademi Shrek sampai dijuluki dua naga hitam dan putih. Tapi setelah terlibat cinta segitiga yang rumit dan banyak drama antara dia, Muen dan Yeshishu, hidupnya berubah 180 derajat sampai akhirnya dia terpaksa gabung ke sekte Roh Suci. Ya demi wanita yang dia cintai. Kekuatan utamanya yaitu berasal dari martial soul legendarisnya, Darkness Holy Dragon. Intinya dia ini bisa menguasai elemen kegelapan tingkat absolut buat ngancam pertahanan musuh. Di form naganya, dia ini bisa ngeluarin aura kegelapan murni yang bisa ngacak-ngacak ruang bayangan dan bikin musuh langsung auto turu ya rekan Dao ya. Yeshishu ada limit Dolo pemilik gelar Dead Dolo dan bisa dibilang dia ini adalah pemimpin tertinggi yang sesungguhnya dari sekte Roh Suci ya rekan Dao ya. Dari segi penampilan, meskipun umurnya udah ratusan tahun tapi wajahnya masih kelihatan cantik dan awet muda. Ishududu harum. Dari segi personality, Yeshishu itu orangnya sangat kejam, dingin, penuh dendam dan bisa dibilang mentalnya tuh agak kurang stabil ya rekan Dao ya. Di otak Yeshishu itu dia cuma mikir gimana cara ngebalas dendam atas ketidakadilan dunia di masa lalunya. Makanya dia nih nggak segan-segan ngebantai banyak orang demi mencapai tujuannya. Backstory-nya, waktu Yeshishu muda, dia adalah seorang gadis suci yang jadi rebutan cinta segitiga antara Muen dan Long Soyo. Tapi setelah dijebak oleh penguasa sekte Roh Suci generasi sebelumnya, dia nih ngalami tragedi berat, pikirannya hancur sampai akhirnya dia ini berubah 180 derajat menjadi master jiwa jahat terkuat dalam sejarah benua Dolo. Kekuatan utamanya yaitu berasal dari material soul kembar dia, tapi yang sering dipakai adalah boneka jiwa yang berdarah. Intinya dia ini bisa mengendalikan energi kematian, darah dan jiwa-jiwa orang yang mati buat dijadiin senjata. Di mode bertarungnya, dia ini bisa ngeluarin ledakan energi jiwa yang saking ngerinya bisa meratakan satu kota dalam sekejap ya rekan Dao ya. Xuanzi adalah limit Dolo pemilik gelar Touti Dolo dan bisa dibilang dia ini adalah kepala pavilion Dewa Laut di Akademi Shrek setelah era Muen ya rekan Dao ya. Dari segi penampilan, dia ini sama sekali nggak kelihatan kayak sepuh kuat karena pakaiannya selengan mirip gelandangan. Ditambah hobinya yang suka makan paha ayam sambil mabok arak ya rekan Dao ya. Dari segi personality, Xuanzi itu orangnya santai, doyan makan tapi sebenarnya sangat bertanggung jawab dan punya jiwa kepemimpinan yang tinggi ya rekan Dao ya. Di otaknya, Xuanzi itu selalu mikirin keselamatan murid-murid Akademi Shrek. Makanya dia nih sering ngerasa bersalah banget kalau ada murid akademi yang terluka dalam misi. Ya walaupun telat mulu nih orang. Dia sempat mengalami masa-masa sulit karena sempat gagal menyelamatkan murid-muridnya di masa lalu. Tapi lewat bimbingan Muen, dia bangkit dan akhirnya berhasil menembus level 99. Ya walaupun masih suka nggak pedean nih orang. Kekuatan utamanya yaitu berasal dari martial soul suci Touti Bull yang punya garis keturunan naga kuno melahap. Intinya dia ini punya kekuatan fisik yang nggak ngotak ditambah kemampuan manipulasi gravitasi bumi tingkat tinggi, dan di mode binatangnya dia ini bisa berubah jadi monster sapi raksasa yang bisa melahap energi jiwa musuh dan bikin pertahanannya nggak bisa digeser sama sekali ya rekan Dao ya. Daming alias Nutian adalah makhluk legendaris yang kekuatannya setara limit Dolo rank 99 dan bisa dibilang dia ini adalah master sekte dari sekte langit cerah yang baru ya rekan Dao ya. Dari segi penampilan, dia terlihat kayak pria parubaya berambut biru panjang yang punya pembawaan sangat tegas, dingin dan berwibawa. Dari segi personality, Daming itu orangnya sangat tenang, rasional dan punya proteksi yang protektif banget ya rekan Dao ya. Di otak Daming tuh cuma mikir gimana cara ngejalanin amanah dari Tangsan buat ngejaga Tang Wutong selama ada di dunia manusia. Makanya dia nih galak banget sama cowok manapun yang berani deketin keponakannya itu ya rekan Dao ya. Backstory-nya, Daming itu dulu di era Solen 1, dia adalah raja hutan Stardow berbentuk ular berkepala sapi yang akhirnya mengorbankan diri buat Tangsan. Tapi setelah dibangkitkan kembali dalam dewa, dia dikirim turun lagi ke bumi bersama Erming untuk mendirikan sekte Palohoutian di puncak gunung tertinggi demi mengawasi anak Tangsan. Kekuatan utamanya yaitu berasal dari tubuh manusia yang punya esensi Sky Azura Dragon. Intinya dia ini punya kekuatan kontrol elemen air dan petir tingkat dewa, ditambah tekanan mental yang sangat mengerikan. Di mode bertarungnya, dia bahkan bisa dengan mudah mengintimidasi master jiwa tingkat Transcendan Daulo cuma dengan tatapan matanya aja ya rekan Dao ya. Erming
Erming alias Titan adalah makhluk legendaris yang juga setara limit Daulo rank 99 dan bisa dibilang dia adalah wakil master sekte dari sekte langit cerah ya rekan Dao ya. Dari segi penampilan, dia ini benar-benar mencerminkan definisi cowok kekar karena punya postur tubuh yang tinggi besar. Dari segi personality, berbanding terbalik sama Daming. Erming itu orangnya emosional, belak-belakan, tapi aslinya sangat penyayang dan jenaka ya rekan Dao ya. Di otak Erming tuh cuma mikirin gimana cara manjain Tanggutong dan suka gregetan sendiri, pengen hajar Yu-Hao kalau lagi bikin keponakannya itu sedih ya rekan Dao ya. Backstory-nya, Erming itu sama kayak kakaknya. Dulu dia adalah kera raksasa penguasa hutan Stardao yang mati demi Tangsan dan ikut dibangkitkan ke alam dewa. Pas turun ke bumi, dia bertugas nemenin Daming buat memimpin para murid sekte Hautian di balik layar. Kekuatan utamanya yaitu berasal dari kekuatan fisik murni ras Titan. Intinya dia ini punya kontrol elemen bumi dan dapat memanipulasi gravitasi mutlak yang bisa bikin musuh langsung nempel ke tanah. Di mode bertarungnya, kekuatan otot kasarnya itu saking gedenya bisa dengan mudah ngancurin senjata jiwa tingkat tinggi cuma pakai tangan kosong ya rekan Dao ya. Loh, Erming kok 99 bukannya 98? Iya tahu. Cuma lepas segel jangankan 98, 100 juga gas nih. Haha. Sea Princess. Sea Princess adalah binatang buas legendaris berumur 600.000 tahun. Sekaligus penguasa mutlak klan Duyung di Samudra Es Utara. Dan bisa dibilang dia ini adalah salah satu penguasa lautan terkuat yang setara sama limit Daulo rank 99 ya rekan Dao ya. Dari segi penampilan, dia punya wujud setengah manusia, setengah ikan yang sangat anggun dengan rambut emas panjang. Tapi tatapan matanya memancarkan wibawa seorang ratu lautan ya rekan Dao ya. Dari segi personality, Sea Princess itu sebenarnya adalah pemimpin yang sangat menyayangi kedamaian, bijaksana, tapi bakal berubah jadi sangat protektif dan ngeri kalau ada yang berani ngeganggu keturunannya. Di otak si Princess tuh sempat dipenuhi rasa benci dan dendam yang mendalam ke umat manusia gara-gara anaknya disiksa sama sekte Roh Suci ya rekan Dao ya. Dan backstory-nya, si Princess itu memimpin klan Duyung dengan damai di samudra sebelum akhirnya terlibat konflik besar sama Huo Yu-Hao. Karena sebuah kesalahpahaman dan amarahnya yang ngamuk demi menyelamatkan jiwa anaknya, dia sampai ngorbanin sebagian asal-usul spiritual buat bertarung habis-habisan sebelum akhirnya dia tunduk karena kemunculan sang admin gabut ya rekan Dao ya. Kekuatan utamanya yaitu berasal dari kekuatan spiritual tingkat dewa yang saking gedenya cuma bisa ditandingin sama Ditian atau Kaisar Mata Jahat ya rekan Dao ya. Dia punya kemampuan legendaris bernama Ocean Heart yang bisa bikin dia kebal dari segala serangan basis energi, ditambah teknik tangisan duyung yang bisa memanipulasi samudra sekaligus menyerang mental musuh sampai hancur berkeping-keping ya rekan Dao ya. Kaisar Mata Jahat. Kaisar Mata Jahat alias si penguasa mata jahat, dia adalah binatang buas berumur 790 tahun. Dia bisa dibilang adalah makhluk terkuat nomor 2 di benua setelah Ditian ya rekan Dao ya. Dari segi penampilan, dia nih nggak punya wujud manusia sama sekali karena bentuknya cuma satu mata raksasa berdiameter ratusan yang dikelilingi sama puluhan tentakel. Ngeri. Dari segi personality, Kaisar Mata Jahat itu orangnya sangat kejam, licik, penuh ambisi, dan dia nih punya dendam kesumat yang mendalam ya rekan Dao ya. Di otak dia tuh cuma ada obsesi gimana cara ngebunuh Ditian, makanya dia nih egois banget dan gak peduli sama kehancuran sekitarnya demi jadi yang terkuat ya rekan Dao ya. Backstory-nya, Kaisar Mata Jahat itu adalah penguasa mutlak di wilayah Kekaisaran Sun Moon yang ditakuti sama master jiwa lokal maupun para master jiwa jahat. Dia sempat bertarung mati-matian lawan Ditian tapi kalah, sampai akhirnya di akhir cerita dia bakal jadi lawan yang paling merepotkan yang harus dibantai sama Yu-Hao demi cincin jiwanya. Kekuatan utamanya yaitu berasal dari kekuatan spiritual murni tingkat mutlak yang digabung sama elemen ruang. Dia punya jurus andalan yang bernama Time Space Light yang bisa nembakin laser penghancur dari matanya. Saking kuatnya serangan mental nih monster bisa langsung bikin otak limit Daulo manusia auto meledak ya rekan Dao ya. Biji alias si angsa jambrut adalah binatang buas berumur 500.000 tahun lebih dari faksi Savage Great Beast pelindung hutan Stardao ya rekan Dao ya. Dari segi penampilan, dia nih punya wujud manusia berupa wanita yang sangat cantik, anggun dengan gaun hijau zamrud yang memancarkan aura suci dan menjujukkan hati. Dari segi personality, dibanding terbalik sama binatang buas lainnya, Biji itu orangnya sangat lemah lembut, penuh kasih sayang, dan gak suka sama yang namanya peperangan ya rekan Dao ya. Di otak Biji tuh cuma mikirin gimana cara nyembuhin makhluk hidup yang terluka. Makanya dia dihormati nggak cuma sama sesama binatang buas aja, tapi juga disegani sama master jiwa manusia ya rekan Dao ya. Backstory-nya, Biji tuh adalah tabib nomor 1 di dunia Soul Beast yang selalu setia mendampingi Ditian.
Meskipun dia nggak suka perang, dia nih bakal tetap turun tempur ke medan laga kalau wilayahnya diusik. Tapi tugasnya murni emang sebagai support medis buat nyembuhin pasukan binatang buas yang sekarat. Kekuatan utamanya yaitu berasal dari sihir penyembuh elemen kehidupan tingkat dewa. Intinya dia nih nggak punya jurus buat ngebunuh orang, tapi kemampuan elemen like miliknya bisa mulihin kekuatan luka fatal ribuan pasukan dalam sekejap. Tambah dia punya pertahanan spiritual suci yang bikin master jiwa jahat nggak berkutik di depannya ya rekan Dao ya. Ditian alias sang dewa binatang adalah makhluk legendaris berumur 800.000 tahun lebih, dan bisa dibilang dia ini adalah pemimpin tertinggi dari para binatang buas di hutan besar Stardow yang kekuatannya di atas rata-rata limit Dolo manusia ya rekan Dao ya. Dari segi penampilan, kalau dari mode manusia dia ini kelihatan kayak pria parubaya berambut hitam panjang yang punya aura intimidasi yang sangat pekat. Tapi kalau wujud aslinya dia adalah naga hitam bermata emas yang ukurannya segede gunung. Dari segi personality, Ditian itu orangnya sangat arogan, punya harga diri tinggi sebagai ras naga, tapi sangat protektif sama ras soul beast ya rekan Dao ya. Di otaknya, Ditian tuh cuma mikirin gimana cara ngelindungin energi kehidupan hutan Stardow, dan dia benci banget sama manusia yang hobi ngebantai binatang buas demi cincin jiwa. Backstory-nya, Ditian dulu adalah pelayan setia dari Dewa Naga zaman purba yang dikasih tugas buat ngejaga benua Daulo. Di era Shaolin 2, dia jadi dinding penghalang paling mengerikan bagi umat manusia, dan sempat beberapa kali memimpin gelombang besar binatang buas buat meratakan kota-kota master jiwa. Gabut ini naga ireng. Kekuatan utamanya yaitu berasal dari warisan Dragon God Tears, dan dia dapat memanipulasi elemen kegelapan tingkat absolut, dan jurus ikoniknya adalah cakar bebek. Fisiknya itu nggak ngotak, sampai-sampai nggak bakal ada limit Daulo manusia yang bisa menang by one lawan dia ya rekan Dao ya.